Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series The Great Ruler season kedua episode terbarunya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Masih di kota sebelumnya, kita dibawa kepada kelompok Muchan. Terlihat kalau Xia membawa tas yang begitu besar, sebab dia ingin melakukan yang terbaik pada pelatihan kali ini. Beberapa botol siluman api dia berikan kepada Muchan. Ini semua ia lakukan sebagai permintaan maaf atas kejadian kemarin yang harus membuat Muchan terlibat. Xia pun mengajak mereka ke platform mekanisme, karena sebentar lagi pelatihan akan segera dimulai. Semua orang yang ada di kota ini pun mulai berkumpul untuk melihat hal tersebut. Tapi ada seorang gadis kecil yang hampir saja terjatuh. Muchan menyadari hal itu, tapi dia kalah cepat dari pria bernama Hun Busang. Aliran Tianding Akademi Bubai. Sementara itu Muchan dan Loli pun pergi, yang ternyata Hun Busang tengah memperhatikan mereka. Berhubung pelatihan akan segera dimulai, ketua akademi pun memberikannya sebuah jimat. Jika ada bahaya yang mengancam nyawa Muchan, ia harus menggunakan jimat tersebut. Dan begitulah dia bisa keluar dari Gunung Sengling. Lingxi juga memintanya untuk berhati-hati dan tidak perlu memaksakan dirinya. Sementara itu Loli sangatlah mengkhawatirkannya karena dia takut Muchan akan dalam bahaya. Tapi Muchan menenangkannya, pasalnya dia itu tidak akan mengambil resiko yang besar. Loli pun menitipkan Muchan kepada Xia. Di sisi lain, Dong Yuan, Liu Ying, dan Zhou Xuan sedang berada di tempat yang sama. Di saat mereka di dalam sana, ingin meminta bantuan kepada Liu. Nah, sesaat kemudian, Liu pun mulai mengalami perubahan yang mana seketika saja semua perhatian tertuju ke sana. Sementara itu, Naga Hitam memberitahu Mo Xingtian kalau Asosiasi Anjing dan Asosiasi Tianyuan telah berjanji kepada Istana Longmo. Jadi selanjutnya, Mo Xingtian harus menyelesaikan hal tersebut. Kembali ke pancaran emas itu yang perlahan-lahan mulai membuka sebuah gerbang. Para murid pun bergegas untuk pergi memasuki tempat tersebut, karena itu adalah pintu menuju pelatihan Gunung Sengling. Xia meminta Muchan untuk selalu berada di sisinya. Dan begitulah maka tidak akan ada yang berani yang mendekati mereka. Tapi bisa atau tidaknya mereka mendapatkan penyucian, semua itu tergantung pada diri mereka sendiri. Muchan paham dan dia juga berjanji tidak akan membebaninya. Perjalanan pun mereka lakukan, disusul juga oleh kelompok Liu Ying. Bahkan Hun Busang juga ikut, tapi dengan cara menebeng ke beberapa orang. Mo Xingtian juga bergerak sesuai perintah Naga Hitam. Ia melakukan penyerangan kepada beberapa murid. Dan tentu dia tengah mengincar Muchan. Untung saja Xia berhasil melindunginya. Tapi tas besarnya itu harus tergores dan membuat beberapa hartanya pun terjatuh. Ini seketika saja membuat para warga berebut. Xia sangatlah kesal kepada Mo Xingtian. Tapi dia itu tidak terlalu peduli dan meninggalkan mereka. Pada akhirnya kita pun dibawa masuk ke dalam Gunung Sengling. Tempat ini sangatlah berbahaya, bahkan sudah banyak murid yang tumbang. Xia meminta Muchan berhati-hati karena meskipun mereka telah melewati rintangan fisik, tetapi di jalur itu mereka tetap sulit untuk bisa melindungi diri. Sebuah serangan langsung saja muncul yang membuat murid di depan mereka seketika saja meninggoy. Dalam perjalanan itu, Xia juga menjelaskan kalau beberapa orang tidak tahu adanya harapan untuk penyucian, karena hampir semuanya datang kemari untuk mencari harta karun. Jadi lebih baik Muchan abaikan orang-orang tersebut. Pasalnya mereka harus pergi ke tempat penyucian. Selama perjalanan itu berlangsung, Muchan pun melihat keberadaan dari Hun Busang. Tapi tiba-tiba saja kertas hitam miliknya mulai bereaksi. Jadi Muchan meminta Hun Busang untuk berhati-hati. Berkat peringatan Muchan lah ia masih selamat. Sementara para murid lainnya pun harus menjadi korban. Itu adalah arus udara. Mereka harus segera mencari tempat bersembunyi. Mutiara penangkal angin telah Xia gunakan, di mana ini adalah harta tingkat tinggi. Berkat harta itulah Muchan bersama Xia aman-aman saja. Berbeda hal dengan para murid lainnya yang langsung meninggoy. Xia terus membawa Muchan pergi karena bagaimanapun arus udara ini bukanlah hal yang mudah untuk diatasi. Beberapa murid mencoba untuk menahannya karena mereka percaya diri sudah melewati rintangan fisik. Namun hasilnya mereka itu langsung dilenyapkan. Sementara itu, Muchan kembali merasakan reaksi yang kuat yang seketika saja membuat arus udara muncul. Kini posisi mereka sudah terkepung.
Tapi Mu Chen segera melakukan pergerakan untuk bisa melindungi Xia dari amukan serangan itu. Dengan teknik petir miliknya, Mu Chen bisa dengan mudah melakukan pergerakan cepat sambil menghindari serangan yang tertuju kepada mereka. Selain itu, Mu Chen juga menggunakan kertas hitam miliknya untuk bisa mencari tempat yang aman dari serangan tersebut. Hingga akhirnya mereka berada di sebuah celah bebatuan, di mana itu adalah tempat yang aman untuk mereka berdua. Xia bahkan kembali menggunakan hartanya demi bisa memastikan keamanan mereka. Hanya saja dia itu agak malu karena saat ini dadanya berada tepat di dekat Mu Chen. Sampai akhirnya Mu Chen sadar dengan apa yang terjadi. Karena itulah dia pun perlahan-lahan mulai menjauh. Bagi Xia, Mu Chen sangatlah baik sampai-sampai mengingatkan Wen Busang tentang serangan barusan. Meskipun semua orang di sini saling bersaing, tapi jika membantu sesama, mungkin kedepannya mereka bisa bekerja sama. Karena itulah Mu Chen mencoba mencari beberapa rekan yang baik. Di sini Xia bingung bagaimana cara Mu Chen merasakan datangnya arus udara. Sebenarnya Mu Chen juga kurang paham, tapi entah kenapa muncul perasaan aneh pada tubuhnya. Perasaan itu jugalah yang menuntun mereka kemari. Waktu teruslah berlalu hingga gelombang arus udara pun berhenti. Mu Chen merasa ada hal yang luar biasa di dalam gumpalan cahaya di sana. Ternyata seorang leluhur level Zizun surgawi kuno telah meninggal di sini. Gumpalan cahaya itu adalah harta karun yang terbentuk dari tubuh sucinya. Tapi harta seperti itu tidaklah mudah didapatkan, jadi mereka tak boleh gegabah. Jika Mu Chen tertarik, Xia bisa memberikan beberapa harta kepadanya. Namun karena kertas hitam telah membuat keputusan, jadi itu pasti adalah hal yang penting bagi dirinya. Karena itulah Mu Chen berencana untuk memasuki tempat tersebut. Dia tahu di sana sangatlah berbahaya. Namun ia meminta Xia untuk tidak khawatir, karena dia ini tahu batasannya. Jika memang tak bisa mendapatkan harta itu, maka dia akan mundur. Mereka akan bertemu di tempat penyucian. Tapi Xia sering diajarkan untuk membalas budi, jadi dia pun akan merangkul pinggangnya. Mu Chen meminta maaf karena barusan adalah keadaan mendesak. Xia paham dan karena Loli telah memintanya untuk menjaga Mu Chen, jadi dia memintanya untuk mengambil harta di sana. Perjalanan pun segera mereka lakukan menuju jalur di sana. Hanya saja badai udara itu sangatlah berbahaya. Terlihat banyak murid yang telah menjadi korban di tempat tersebut. Kemungkinan besar telah muncul harta spiritual yang tak biasa di tempat ini. Kelompok Liu Ying juga ada di sana, di mana tujuan awal mereka hanyalah tempat penyucian. Tapi siapa yang menduga kalau harta level Zizun surgawi akan muncul? Untuk mendekati tempat itu tidaklah mudah kecuali mereka memiliki mutiara penangkal angin. Seketika saja perhatian mereka teralihkan kepada Mu Chen yang tengah menggunakan mutiara tersebut. Mereka tidak ingin membiarkannya mendekati harta di sana. Jadi Yosuan memberitahu semua orang kalau Mu Chen memiliki mutiara penangkal angin. Jadi mereka tak boleh membiarkannya mendekati harta itu. Alhasil beberapa murid mulai melakukan pergerakan untuk bisa mengejarnya. Xia akan menahan orang-orang itu sementara Mu Chen diminta untuk pergi terlebih dahulu. Di sini Mu Chen menggunakan mode dewa petirnya untuk bisa mempercepat pergerakannya. Tapi di depan sana ternyata sudah ada Dou Yuan yang memintanya untuk menyerahkan mutiara tersebut. Namun karena Mu Chen tidak sudi, jadi dia langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Di mana kini Mu Chen telah berada di dalam domain milik Dou Yuan. Pertarungan singkat sempat terjadi, namun Mu Chen tidaklah memiliki banyak waktu untuk meladeninya. Untung saja ada arus udara yang menghancurkan domain tersebut. Dan munculnya arus udara itu pada murid lainnya berusaha untuk kembali bersembunyi. Tapi arus ini terlalu cepat dan berhasil menghabisi beberapa murid. Sementara Xia berada di tempat aman bersama Liu Ying dan Josuan. Karena harta level Zizun itu memiliki kesadaran spiritual, jadi jika mendekatinya maka arus udara akan menyerang. Bagi mereka, mungkin Mu Chen akan segera berakhir. Tapi Xia yakin kalau semua itu bukanlah masalah untuk Mu Chen. Terlebih lagi dia sudah diakui oleh Ling Xi. Nah, saat itulah Liu Ying hendak bergerak. Xia mencoba untuk menghentikannya. Namun Josuan tidak akan membiarkan hal tersebut.
Kembali kepada Mu Chen, di mana dia tengah menghadapi serangan dari arus udara. Tapi serangan tidak datang dari depan saja karena Liu Ying pun datang untuk menghabisinya. Pertarungan langsung saja terjadi di antara mereka, di mana terlihat dengan jelas sangatlah hebat dalam menggunakan daggernya. Tapi meskipun begitu, beberapa serangannya berhasil Mu Chen hindari. Tapi serangan itu justru berhasil menghancurkan mutiara penangkal angin. Xia muncul untuk bisa menghentikan tindakan Liu Ying. Ternyata Josuan sudah berhasil ia tumbangkan. Liu Ying memintanya untuk tidak melindungi Mu Chen. Sementara itu, Mu Chen memintanya untuk pergi ke tempat aman karena dia akan tetap melanjutkan perjalanan. Tentu saja Xia mencoba menghentikannya karena sekarang dia tidak memiliki penghalang angin lagi. Meskipun begitu, Mu Chen akan tetap maju karena dia itu memiliki sebuah pengalaman. Liu Ying sendiri bergegas membawa Xia pergi dari tempat itu. Sedangkan Mu Chen mulai mengingat apa yang dulu pernah terjadi. Pergerakan cepat terus-menerus Mu Chen lakukan demi bisa menghindari arus udara. Tapi semakin ia mendekat, maka serangan pun semakin banyak. Bahkan kini posisinya pun telah terkurung. Sampai pada akhirnya Mu Chen pun memilih untuk memasuki arus udara. Ini sangatlah berbahaya, bahkan membuat mode dewa petirnya hancur. Hanya saja Mu Chen tidaklah menyerah dan perlahan-lahan ia sudah hampir tiba. Hingga akhirnya tempat ini mulai bereaksi dan membuat para murid lainnya menjadi panik. Mereka bergegas pergi karena bagaimanapun arus udara tengah mengamuk. Sino berpindah kembali ke dalam pusat badai, di mana ternyata Mu Chen telah berhasil masuk ke sana. Di sana dia pun melihat tulang peninggalan level Jizun surgawi. Seketika saja harta itu pun memberikan tekanan kepadanya, yang mana Mu Chen sangatlah sulit untuk bisa bergerak. Tapi kertas hitamnya juga memberikan sebuah reaksi. Jadi Mu Chen harus berusaha untuk bisa menahan harta itu. Dengan usaha yang begitu keras, akhirnya Mu Chen berhasil mendapatkan tulang tersebut. Tetapi luka-lukanya kembali terbuka. Selama proses ini berlangsung, kertas hitam mulai bereaksi. Akan tetapi lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Setelah badai di sana usai, kini banyak orang yang berkumpul untuk bisa melakukan penyerangan kepada Mu Chen. Karena bagaimanapun dia telah berhasil mendapatkan harta level Jizun. Terlihat kalau saat ini Liu Ying tengah bekerjasama dengan Dou Yuan untuk bisa mengalahkan Mu Chen. Tapi di tengah pertarungan itu, Wen Wusheng datang untuk bisa membantu Mu Chen, yang sepertinya dia itu memiliki kekuatan yang sangat hebat. Sementara harta yang barusan Mu Chen dapatkan ternyata berisikan ilmu keabadian. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.